Ada isu kemanusiaan, ada isu ketimpangan sosial yang serius yang juga bisa memicu konflik sosial. Romo Simon, apa yang Anda baca dari pernyataan Paus Fransiskus soal ketimpangan? Ya Mas Budi, ini menarik bahwa saya bisa mendekatinya secara pribadi ya, tapi juga bisa mendekatinya dalam rangkaian apa yang disebut ajaran sosial gereja. Kalau secara pribadi saya melihat bahwa ini memang concern dia secara personal, karena menarik bahwa dia mengambil nama Fransiskus, ya nama kepausannya, nama untuk pausnya. Dan bagi saya itu Fransiskus itu justru mempunyai 3 concern: kemiskinan, ya, dan yang kedua ekologi, lingkungan hidup, dan persaudaraan, khususnya persaudaraan agama, sesama umat Tuhan. Fransiskus sendiri menghayati itu. Jadi saya punya kesan bahwa kalau Bapak Paus itu memang mengatakan itu, dia mengatakan itu genuine dari pribadi yang memang memiliki concern itu. Yang kedua, dari sudut ajaran sosial gereja, dia berada dalam tradisi ajaran sosial gereja kontemporer tapi juga modern, bahwa kemiskinan itu merupakan ancaman untuk martabat manusia. Kemiskinan ancaman untuk martabat manusia. Ya, karena itu kan berarti bahwa orang tidak punya sesuatu untuk kemudian bisa bangkit, bisa kemudian hidup dalam level yang wajar, dan itu persis merupakan ancaman terhadap martabat manusia. Gitu sih yang saya lihat dari impresi saya. Baik. Mas Teguh, kalau Paus menyinggung soal ketimpangan, apakah dari studi Mas Teguh di UI, memang ketimpangan itu ada di Indonesia? Ya, ini menarik ya, bahwa isu ketimpangan ini menjadi isu global dan juga Indonesia pada umumnya, dan saya sangat terima kasih ini Paus mengangkat isu ini untuk menjadi isu bersama, di mana isu ketimpangan ini kalau kita melihat data dari BPS mungkin dengan Gini ratio, ketimpangan Indonesia itu dalam konteks moderat, yaitu 0,379 di tahun 2024. Tetapi kita perlu melihat lebih mendalam dari sisi ketimpangan yang sifatnya yang lain ya, kepemilikan aset gitu. Studi saya terkait dengan ketimpangan aset tanah di Indonesia ini cukup miris ya. Ternyata sekitar 56% petani di Indonesia itu merupakan petani gurem, di mana luas tanahnya hanya 1.800 meter persegi. Itu nggak cukup untuk hidup. Dan selebihnya yaitu sekitar 6% petani kaya itu menguasai tanah sekitar rata-rata 5,4 hektar. Artinya dari kepemilikan aset tanah ini sudah timpang sekali. Sehingga orang miskin yang petani gurem ini nggak akan bisa bangkit dan tumbuh karena memang aset tanahnya kecil kan. Inilah yang perlu dipikirkan. Di sisi lain kalau kepemilikan aset finansial ini lebih memang benar nih terkait dengan martabat manusia ya, di mana studi saya itu menunjukkan bahwa ada 305 juta rekening atau 98,2% rekening itu hanya menguasai sekitar 14% total tabungan. Tetapi 0,03% atau 103.000 rekening itu menguasai 47,5% total tabungan. Artinya ini rata-ratanya adalah di atas 5 miliar. Sehingga kalau orang yang mempunyai aset finansial 5 miliar ke atas, sebenarnya diem aja dalam setahun, kalau ditaruh di deposito aja bisa hidup gitu. Ini itu isunya adalah, ini menarik bahwa kita selalu berbicara mengenai ketimpangan dari sisi aset, sisi apapun. Tetapi yang menarik yang perlu kita tegaskan lagi dan perlu menjadi solusi, nyari solusi adalah ketimpangan kesempatan. Ini yang paling kesempatan. Karena memang banyak dari anak-anak kita atau orang di Indonesia itu kesempatannya tidak setara. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas di Jabodetabek dengan saudara-saudara kita di Papua sudah timpang. Sehingga hasilnya apa? Ya, yang dapat pendidikan berkualitas akan semakin bisa mengakumulasi pengetahuan dan aset ke depannya. Inilah yang harus menjadi solusi pemerintah kita ke depan, bagaimana kita menjamin kalau di dalam ini adalah equal opportunity, kesempatan yang setara seluruh anak bangsa untuk untuk menjadi sesuatu, sehingga bisa mengoptimalkan potensi dia yang ada. Baik, Mas Sukidi, ini observasi Anda, apakah memang masih banyak orang-orang penduduk Indonesia memang
tertimpang dan termarginalkan sebetulnya? Lebih dari 25 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan kondisi kelas menengah yang semakin memprihatinkan memberikan arti tentang pentingnya kehadiran Paus Fransiskus. Pada 13 Maret 2013, seorang kardinal dari Brazil, Kardinal Claude Hammes, ya, memeluk Paus Fransiskus, memberikan ciuman dan membisikkan kata-kata, jangan lupakan orang miskin. Don't forget the poor. Don't forget the poor. Jangan lupakan orang miskin. Kata-kata itu betul-betul berada dan bersemayam dalam benak pikiran Paus Fransiskus. Dia teringat kata-kata itu. Dan yang ia pikirkan waktu itu hanyalah Fransiskus dari Assisi sekitar 8 abad silam di Italia itu. Seorang Fransiskus Assisi yang meninggalkan seluruh kemewahan duniawi, menyumbangkan seluruh harta miliknya, dan akhirnya hidup semata-mata untuk berjuang pada rakyat miskin itu sendiri. Dan itulah yang sebenarnya memberikan satu inspirasi yang menarik bagi Paus Fransiskus untuk panggil nama saya dengan Fransiskus. Dengan menyebut nama dia sebagai Fransiskus, itu memberikan satu pesan bahwa beliau adalah paus bagi orang miskin. Menjadi paus bagi orang miskin itu memberikan pesan bahwa pertama, ajaran Yesus itu sendiri. Yesus adalah satu model tentang kepedulian pada kaum pendosa, pada kaum epilepsi, pada kaum pezina, pada kaum mereka yang terpinggirkan. Jadi pada Yesus ada model untuk keberpihakan pada kaum miskin. Tapi juga lebih dari itu adalah pada murid-murid Yesus pada periode awal. Tentang bagaimana mereka peduli pada orang-orang miskin dan memberikan segalanya untuk kaum miskin. Dan lebih penting dari itu adalah ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja yang terpenting dalam konteks kemiskinan adalah prinsip solidaritas itu. Solidaritas itu adalah wujud kasih untuk menjiwai penderitaan kaum rakyat miskin, bagian dari penderitaan kita. Sehingga kita hidup sebagaimana yang diderita oleh rakyat miskin, dan itu dijiwai betul oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus sebelum dia diangkat menjadi paus, dia tidak memanfaatkan fasilitas kemewahan. Dia hidup di apartemen, dia tidak pakai sopir, tapi betul-betul hidup sebagai rakyat miskin, membersamai kaum miskin dan sekaligus memperjuangkan orang miskin. Sehingga kesederhanaan yang kita puja-puji ini itu adalah kesederhanaan yang otentik. Otentik ya? Iya, dan itu memang menjadi laku kehidupan dari Paus Fransiskus. Bukan kesederhanaan yang seperti terjadi pada Republik ini, di mana pemimpin menggunakan kesederhanaan sebagai topeng. Oke, topeng. Ya. Bu Tirta, saya ingin tanya dulu. Ada ketimpangan yang tadi Mas Teguh juga menyebutkan. Sebenarnya upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan itu seperti apa, Bu? Ya, baik. Terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah sebetulnya sudah cukup banyak gitu ya Pak ya. Dan dalam 5 tahun ini Indonesia mencatat sejarah sebetulnya ya. Dengan kemiskinan di tahun 2019 ini sudah mencapai 1 digit. 1 digit? Ya, 9,41%. Dan walaupun kita kemarin mengalami pandemi COVID dan sempat naik lagi gitu ya sedikit, namun kemiskinan kemudian juga secara bertahap gitu bisa diturunkan, dan terakhir bulan Maret BPS merilis bahwa kemiskinan sekarang sudah di angka 9,03%. Dan ini dilakukan dengan berbagai program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik reguler ya seperti PKH, kemudian BPNT, maupun ketika terjadi COVID, ini program-program yang dilakukan ini cukup responsif ya, seperti pemberian bantuan langsung tunai, kemudian juga perluasan dari program PKH dan BPNT yang sudah ada. Oke, baik. Problemnya adalah mengapa sebetulnya ketimpangan sosial dan kemiskinan masih ada di Republik ini? Jawabannya setelah jeda berikut ini.